Shalom semua, kekasih Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa senantiasa menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu terkasih. Menyembah Tuhan itu adalah sebuah nafas kehidupan. Menyembah Tuhan adalah sebuah keintiman. Menyembah Tuhan adalah sebuah jaminan hidup. Dan menyembah Tuhan adalah sukacita dan kenikmatan yang dunia tidak pernah bisa memberikan. Tapi bagaimana kita bisa menyembah dengan benar, saudara? Kalau kita seringkali tidak bisa membedakan antara yang jiwa dan yang roh. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan sampai perkenanannya melanda setiap kita. Kalau kita tidak pernah bisa membedakan, saudara, roh perbudakan dan roh kebenaran. Saudara, mari kita akan sama-sama buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ketiga. Di sini semua bawa Alkitab kan? Amin. Jangan tukarkan Alkitab sucimu, perjanjianmu dengan handphone, saudara. Karena itu terlalu receh ya. Oke, yuk. 2 Korintus pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow. Surah firman Tuhan berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Saudara yang terkasih, seringkali dalam perjalanan ini, kita ini sering oleng atau tidak, saudara? Iya, sering oleng ya. Apalagi kalau sudah ngobrol-ngobrol serius, akhirnya salah jalan. Apalagi kalau kita mengandalkan Mbah Google. Kalau Mbah tidur, Mbah pikun, salah alamat, saudara ya. Sehingga akhirnya terjadi alamat palsu seperti Ayu Ting Ting. Saudara terkasih, sebetulnya saudara kalau kita pikir-pikir semua loh ya. Sepertinya itu fasilitas memudahkan. Tidak salah saudara. Fasilitas yang dunia terus ciptakan. Dunia punya rekayasa yang jahat, tetapi anak Tuhan harus cerdik. Mbah Google boleh ada, tapi Roh Kudus jangan menjadi saingan. Lah kalau sudah pakai Mbah Google, Roh Kudus, engkau tidur saja di belakang ya. Kalau perlu kau dibakasi. Nah ini salah. Akhirnya jalannya apa saudara? Tersesat. Apakah Roh Kudus bilang ini, rasain lu? Enggak juga. Kita ini boleh saudara pakai aplikasi. Tapi tetap minta hikmat. Minta pimpinan Tuhan. Karena saudara tanpa sadar sebetulnya dunia ini, penguasa-penguasa kegelapan ini sedang berusaha merekayasa, bahkan menciptakan segala sesuatu yang ujungnya bagaimana manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Betul Pak, betul saudara. Iya. Sekarang saudara, contoh anak sekolah, nggak perlu susah. Ya, nggak perlu seperti orang dulu, wah belajar serius. Sekarang searching apapun sekolah, dek. Makanya zaman sekarang ijazah apa? Ijazah apa? Ijazah apa? Ijazah apa saudara? Ijazah palsu. Kenapa didapat dalam palsu saudara? Kenapa? Semuanya tinggal yang pinter Google-nya.
manusia tambah nah kenapa dinikmati? Bahkan sekarang pengajar-pengajar sengaja saudara, cari di internet, tambah diajarin loh. Karena makanya sekarang generasi-generasi itu mentalnya waduh mengerikan sekali. Pemalas, banyak alasan. Mencintai dunia, pemberontakan karena apa? Dididik dan dibesarkan dengan teknologi. Kalau zaman kita dulu asli, bersyukurlah kalau lahir-lahir seperti tahun kita ini ya. Karena goblok mulu. Kalau pinter-pinternya sungguh-sungguh, pinternya asli. Nah, zaman sekarang aduh ngeri sekali saudara. Itulah kalau kehidupan dibesarkan dengan teknologi. Dan saudara perjalanan kita Immanuel sekarang sudah nggak berlaku. Karena kemanapun kita pergi kita selalu menggantungkan Mbah Google. Wis ngerti mbahku yo pikunan lho apa kok diikuti. Kok vlog. Contoh ya, sudah tahu merokok itu membuat apa? Membuat apa? Membunuh jantung, kanker. Loh tapi tetap rokokan. Bahkan bodoh manusia sudah dikasih gambar yang ini ya bolong. Loh sih tetap dinikmati. Artinya iblis itu cerdik. Kalau misalkan dia datang ke sidang Tuhan. Tuhan itu lo merokok. Kata Tuhan gini. Kan kamu yang menciptakan rokok. Tapi sudah tak bilangi Tuhan, sudah tak nasihati, ada lubang lo di sini, hati-hati. Loh tapi nekat Tuhan. Om dasarnya memang mau karep ya begitu Tuhan. Pinter setannya apa? Iya pinter setan. Saudara terkasih, semua sudah dalam jebakan. Loh wis tak kasih tahu, tak kasih nama mbah, namanya mbahku pikunan, bahkan ngantuan. Lah apa diikuti? Nah coba manusia ini bodoh ini saudara semakin transparan apa ya? Iya. Kalau sudah keliru, wancane mbah Google tidak bisa dijaga. Ya goblok sih ngomong itu saudara. Wis tahu mbah itu wis tua, pikunan ngantuan. Nek pas ngantuk, pas pikun jalan salah. Coba kalau Immanuel, wis Immanuel, Allah serta. Dengan siapa? Dengan saya. Saudara, boleh nggak mbak Google-nya dinyalain? Boleh. Sambil minta hikmat, kalau mbah ngantuk. Roh Kudus bilang ini, mbah lagi ngantuk loh ya, nggak bener-bener nggak akurat. Ayo belok kiri, oh gitu. Karena Immanuel nggak tersesat, wancen mbah gak iso dipercaya. Saudara yang terkasih, artinya ketika manusia berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan apa? Diambil. Apa itu selubung saudara? Setiap kebodohan, kegelapan, bahkan tidak mengerti yang engkau, errornya engkau itu akan apa? Dicabut sama Tuhan. Saudara, sudahkah hatimu berbalik kepada Tuhan atau cuma jasadmu yang berbalik? Kenapa saya bilang jasad? Jasad itu apa sih saudara? Mayat. Tanya kanan kiri, engkau mayat atau masih hidup? Saudara kasih, kalau orang itu punya kehidupan, punya roh Tuhan. Rohnya punya siapa sih saudara? Punya Tuhan. Saudara, banyak orang itu hidup enggak hidup, mati ya enggak mati, hidup enggak mati enggak mau. Karena apa? Takut masih dosa. Nah, saudara terkasih, dikatakan ketika hatimu, kenapa enggak hidupmu? Katakan hatimu, karena banyak orang yang hidupnya sepertinya hidup tapi enggak hidup. Tapi kalau bicara hati, pasti hidup. Jadi saudara pastikan yang berbalik kepada Tuhan, yang kembali kepada Tuhan adalah hati kita. Jangan fisik kita. Pastikan hatiku yang menyembah, bukan mulutku yang menyembah. Mulut hanya efek ketika hatimu bersautan dengan Tuhan, maka mulutmu akan mengeluarkan apa? Suara penyembahan.
Firman Tuhan ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada, ini tanda kehidupan saudara. Orang yang punya rohnya hidup, orang yang hatinya hidup, pasti apa? Merdeka. Bu, saya ini hidup, tadi bisa nyanyi, bisa nari. Saudara, engkau hanya hidup sampai di jiwa. Tapi roh kebenaranmu seringkali tidak punya kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini perlu ya banyak hal. Saudara kalau dipikir-pikir ya, saya ini seringkali mengamati gini. Tuhan, kenapa ya manusia ini contohnya ya, kalau saya baca raja-raja, mereka yang tadinya militan, bahkan Raja Uzia, ketika zaman hidup dalam imam-imam, raja-raja ini, wah takut Tuhan. Begitu imam-imamnya tewas, imam-imamnya mati, kembali lagi. Bahkan Salomo yang sudah bertemu dengan Tuhan sedahsyat, luar biasa, dan tidak ada orang seperti Salomo saudara, kecuali Musa. Tapi ujungnya Salomo juga bisa berkhianat. Saya merenungkan gini, kenapa ya Tuhan manusia ini bisa berkhianat? Karena manusia ini seringkali cepat apa? Puas. Cepat puas. Dan akhirnya dari kepuasan itu saudara, dia jadi orang yang apa? Lari dari relnya Tuhan. Artinya jadi orang jadi kayak punya apa? Kebebasan menentukan segala sesuatu. Contoh pada saat kita ekonominya seret, saudara. Kita mungkin mau makan aja, Tuhan. Akhirnya saudara mulai Tuhan pulihkan, saudara. Mau makan tanpa beban, makan belanja cukup. Begitu kelimpahan, semua makan ditaruh, dibuka tok. Gak enak semua ya, Grab, Gojek. Kalau dulu mau makan apa ya Tuhan? Apa yang dimakan? Kalau dulu apa yang dimakan? Kenapa enggak dimakan? Sekarang mau makan apa? Artinya punya pilihan-pilihan. Bapak Ibu, manusia itu juga seperti itu. Ketika dia diberikan sesuatu yang dari Tuhan, kelegaan sedikit, kenyamanan sedikit, mulai saudara ketergantungannya dengan Tuhan lepas. Dan yang kedua saudara, selain daripada kepuasan, ya, ketidaktahuan diri. Orang kalau tidak tahu diri, ngelunjak enggak saudara? Ngelunjak. Saudara, saya memperhatikan hari-hari ini seperti familiar spirit. Orang yang terlalu family, itu ternyata bisa juga enggak bagus. Saudara, kalau saya merenungkan dulu ya, saya dulu itu kan aduh galaknya, astaga. Saudara, lihat saya, lihat hantu beda-beda tipis. Kalau enggak percaya tanya sama dua nih. Kalau mereka sudah tahu salah gitu ya, atau tahu saya marah, waduh, baru cuma langkap. Mereka sudah takutnya luar biasa. Dan zaman dulu, saya mau hardik model apapun, mereka cuma gini. Zaman sekarang dipendelii, mendelii balik saudara. Kita ngomong satu kata, dia 20 kata. Kita marah, dia lebih marah. Tak pikir sing edian ki sopo gitu saudara. Saya merenung, Tuhan bilang gini, kalau kepemimpinan itu menjadi lemah, maka apa yang dipimpin tidak akan pernah jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau pemimpin itu tegas, mereka tadinya memang takut. Tapi dari ketakutan itu mereka berubah, berusaha untuk berubah. Ayo saya tanya, kalau saudara kerja, bosmu galak, gue lebih prepare enggak? Lebih belajar enggak? Tapi ini penuh kemurahan, wah gampang, telat enggak apa-apa,
Paling bos sorry. Ya, besok lagi bos sorry. Nggih. Bos sorry minggato gitu. Saudara saya kasih, kenapa orang Kristen itu? Kenapa orang Kristen jauh lebih liar daripada orang Muslim dalam hal kesalehan? Karena mereka itu seperti apa? Otaknya nih seperti bukan dicuci otak. Benar-benar saudara didoktrin. Kalau kamu tidak sholat ya, kalau kamu tidak ke Mekah ya. Tapi ujungnya saudara, mereka adalah orang-orang yang berani militan. Anak Tuhan, kebanyakan kasih karunia, tambah apa? Melempem. Kebanyakan pengampunan, tambah melempem. Tidak punya integritas. Nah, saudara terkasih, saya tanya Tuhan, apakah saya harus galak seperti dulu Tuhan? Enggak juga. Tapi harus jadi orang yang selalu tegas, tapi bijaksana. Saudara, saya ini punya mimpi-mimpi yang banyak untuk Nafiri. Saya selalu mengimajinasikan di roh, kalau nanti rumah Tuhan sudah jadi Tuhan. Saya akan bawa mereka seperti Daud yang menyembah Engkau. Seperti Daud yang berkenan di hatimu. Kesukaan mereka itu selalu hadirat-Mu, selalu penyembahan. Kesukaan mereka itu selalu punya karakter-karakter seperti Kristus. Banyak hal saudara. Tapi seringkali dalam perjalanan itu secara manusianya juga kadang-kadang bisa enggak ya Tuhan? Frustasi kadang-kadang. Ya. Tapi gini saudara, kalau saya mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa gereja, ministry, ternyata orang-orang yang dipimpin-pimpin itu yang dibimbing butuh waktu. Dan saya memperhatikan setiap spirit demi spirit yang ada pada orang-orang yang dibimbing. Saudara, nanti kita akan masuk lagi ke sini, kita selesaikan dulu ayat 18. Dari 2 Korintus 3 tadi. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara, ini maunya Tuhan. Kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Tidak ada selubung-selubung yang lain selain apa? Selain kemuliaan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Saudara garis bawahi, maka kita diubah menjadi serupa. Yang namanya diubah butuh proses. Saudara terkasih, kita semua ini harus diproses, termasuk saya. Tetapi satu hal, kenapa dalam perjalanan proses itu seringkali saudara, kita ini menjadi orang-orang yang tidak seperti yang Tuhan mau. Nah, disinilah kita mau belajar. Artinya gini, seringkali tanpa sadar ada hal-hal yang kita tidak pernah bereskan sampai tuntas dan ujungnya kita remehkan dan ujungnya itu menjadi pribadi yang membawa dampak di fisik. Contoh saudara, kalau kita ini ya mengikut Tuhan. Saudara, awal-awal saya mengikut Tuhan itu bukan karena siapa-siapa. Saya bersyukur, saya ikut Tuhan bukan karena figur-figur manusia. Tapi benar-benar perjumpaan dengan Tuhan yang menghampiri saya secara pribadi. Yang kedua, ketika saya melepaskan semua dan motivasi saya melayani Tuhan, juga saya tidak lihat figur manusia. Sama sekali tidak lihat figur manusia. Tapi perjalanan saya setelah mungkin 10 tahun kemudian saudara, saya mulai dengar yang namanya Kathleen Kuhlman. Saya mendengar ada banyak hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara, dalam kasih karunia Tuhan, yang saya tertarik itu bukan karena wah ketika Kathleen Kuhlman mengebaskan, langsung semua rebah. Enggak. Tapi yang saya pelajari itu dari kesetiaan beliau ketika apa? Ketika dia kembali kepada hatinya Tuhan. Saudara, dia benar-benar
mengejar semua ketinggalan yang sudah pernah dia lewati karena kesalahan dalam keputusan dia menikah dengan suami orang. Tapi setelah perjalanan itu dia benar-benar punya pengejaran yang radikal. Saya melihat hatinya berjam-jam untuk Tuhan, bisa 10 jam, bisa 12 jam. Dia duduk cuma di kaki Tuhan, enggak dengar apa-apa. Di sini ibadah Selasa kemarin berapa jam? 4 jam. Berapa? Jumat, oh ya, saudara. Berapa jam? 4 jam. Ada yang bokong wis ngene-ngene. Kapan buyar, kapan buyar, kapan buyar. Nyanyi kok bertele-tele, nyanyi kok bertele-tele. Tapi orang yang menikmati dan mengalami Tuhan, kok udah selesai? Oh, kok udah malam ya? Nah, kenapa saudara? Kenapa orang tuh satu ruangan ini bisa berbeda-beda? Ingat, ketika kau melangkah, motivasimu apa? Yes, pengurapan, keintiman, wes, ketemu Tuhan. Nanti apa tujuannya? Aku minta diurapi, kuasa Tuhan, otoritas. Macam-macam toh saudara. Mania apa? Mania karunia. Wih, kalau aku ditumpang tangan tiba-tiba aku sakti, mandraguna. Nah, saudara. Ada orang yang kelunduk-kelunduk datang. Tuhan, pengurapannya dia lupakan keintiman. Tuhan, intim. Pengen pacaran mbak Tuhan. Kenapa? Aku belum pernah merasakan pacaran dengan manusia. Iyalah ujung-ujungnya nyindir Tuhan untuk jodoh tak? Tuhan, yes, pengurapan untuk menyambut roh sana supaya diberkati. Iyalah, ternyata ini tak. Ada yang gini, duh ibadah lagi Bu Ina, ya wis lah. Wis mendadak-dadak, aku punya acara, tapi lek gak datang nanti ya apa? Wajah sudah seperti singa, mengerikan, singa betina lagi. Ada banyak macam motivasi datang dalam rumah Tuhan. Saudara, ini puluhan tahun yang lalu, ketika saudara ada orang-orang datang ke Nafiri, saudara, mereka itu cuma datang cuma gini, mau lihat saudara. Sungguhan itu, rebah, kok pas dijongkrok no. Sungguhan tak ngalami Tuhan, nanti pas cuma pura-pura. Jadi saudara, dulu banyak orang itu datang karena penasaran, ini beneran tak? Sampai saudara rumah saya kan enggak besar banget. Jadi bayangin 50-70 orang itu semua datang seperti ini. Sampai selesai seperti ini. Begitu selesai minggir kabeh. Tapi ibadah kami bukan 2-3 jam saudara. Ibadah kami dari jam 7 minimal jam 10 bisa lebih. Apalagi kalau hujan banjir mereka hore, enggak usah pulang. Berjalannya waktu Tuhan itu memperlihatkan. Lihat, orang yang tulus, orang yang ambisi, orang yang cuma mau mengejar karunia, orang yang merasa dirinya berdosa bisa dipulihkan. Aduh bahagia, orang yang cari jodoh, enggak kurang sih cari jodoh dulu saudara. Bu Indah, datang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Doakan saya Bu, belum dapat jodoh. Nanti bawa laki-laki, Bu tanyakan Tuhan apa ini pasangan saya. Datang lagi, Bu boleh enggak ya Bu menikah dengan yang sudah duda. Ini kok datang kok semua tentang jodoh Tuhan. Lek gak jodoh utang, gak jodoh utang. Bu kartu kredit segini Bu, bisa lunas gak Bu? Aku dikejar-kejar polisi. Macam-macam. Tapi yang datang benar-benar karena Tuhan bisa dihitung jari saudara. Nah berjalannya waktu yang motivasi-motivasi ini semakin kelihatan, semakin kelihatan. Nah Bapak Ibu, mari kita mau belajar mendeteksi roh. Saudara, kalau kita ini orang yang terluka tidak dibereskan. Luka. Orang yang terluka ini bisa enggak termanifestasi? Bisa. Tapi
siapa yang memanifestasi dirinya. Saudara, hati-hati. Saya ini sudah ratusan kali ketemu orang yang sepertinya dia punya karunia Tuhan. Tapi begitu diselidiki, bukan Tuhan. Kenapa? Macam-macam saudara. Karena orang ini pernah terluka, kepahitan, punya trauma-trauma, punya kebencian-kebencian saudara. Bahkan saudara, ada orang-orang yang sebaliknya. Dia itu sangat terpuruk dan tidak punya kekuatan untuk bangkit. Tapi semua orang-orang ini sudah masuk di pelayanan. Nah, saudara, saya terkasih dalam nama Tuhan. Saya entah bagaimana dalam 3 bulan ini selalu ketemu orang-orang yang something spiritnya. Saudara, dan saya mempelajari seperti ini. Ketika misalkan ya seseorang, ini contoh saudara ya. Kan banyak orang tuh tidak mengenali dirinya. Betul apa betul? Betul ya? Misalkan nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba marah? Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba benci. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kepingin sesuatu. Nah saudara terkasih, manusia ini seringkali tanpa sadar, dia itu tidak sadar kalau dikendalikan dengan roh-roh yang something. Dan kenapa ini bisa terjadi? Bahkan saudara ketika hamba Tuhan di mimbar seperti ini pun, bicara tentang Tuhan, bisa nggak rohnya nyeleneh? Sangat bisa. Kenapa saudara? Sebetulnya simpel. Kalau kita ini rajin membersihkan hati kita akan punya kepekaan. Tapi kalau kita ini membiarkan, misalkan kecewa dibiarkan, ya sudahlah. Terus apalagi kepahitan dibiarkan, kecewa, ya sudah. Semua ya sudahlah, ya sudahlah, ya sudahlah. Tersinggung, ya sudahlah. Ini saudara. Lama-lama akan apa? Tertimbun di bawah alam sadar di batin kita. Dan roh ini akan bermanifestasi. Itu berbuah saudara. Karena itu benih. Itu benih. Kemarahan, kebencian, semua yang sampah itu benih. Kalau kita tidak rajin membereskannya bahkan sampai akar. Ini contoh. Saya orang anak yang pernah mengalami penganiayaan dengan bapak saya. Saya diseret sampai setengah telanjang. Saya dilempar ke spring bed dan bapak saya ada di atas, perut saya diinjak. Bak! Kamu gak akan punya anak. Wah, ini bukan luka saudara. Tapi ini pahit. Belum lagi kalau melihat dia main siksak dengan ibu saya. Pahit. Dendam itu terus. Tapi ketika saya ketemu Tuhan, makanya ya saudara, saya cuma, kenapa saya ini jadi orang yang berani memberikan hidup saya sama Tuhan itu enggak pakai mikir. Karena saya sadar, saya bisa dilepaskan semua itu dalam kemudahan. Bayangin, pahitnya seperti apa itu dalam kemudahan bisa ketika saya ketemu Tuhan, ketika saya mengenal Tuhan, bisa tiba-tiba segala sesuatu yang luka, yang pahit itu seperti dihapus dalam memori hidup saya. Makanya saya enggak pernah berjuang untuk hal yang seperti itu. Tapi saudara, ketika masuk dalam pernikahan, prosesnya itu saudara, beda lagi menghadapi suami, mertua saudara. Ternyata Tuhan itu gini loh, kalau Tuhan mendelete yang lama, bukan berarti selesai. Nanti Tuhan kasih apa? Kurikulum yang baru. Ya, kurikulum yang baru itu memastikan yang lama ini sudah benar-benar terdelete atau masuk ke sini ini lebih parah lagi. Gini loh saudara, ikut Tuhan nggak akan pernah berhenti yang namanya proses. Jadi jangan pernah mimpi semua akan baik-baik saja. Karena firman Tuhan bilang tadi, kita akan diubahkan sampai kita punya tubuh apa? Kemuliaan. Pentingnya apa kemuliaan? Nanti saudara. Jadi gini loh,
Bayangin kalau sampah masa kecil, sampai remaja, sampai di pernikahan, kok enggak pernah cabut sampai tuntas, sampai beres. Saya tanya sama saudara, sekalipun kau diurapi, kok bisa jatuh lagi enggak? Bahkan jadi pengkhianat bisa enggak? Sangat bisa. Makanya saudara, kita belajar mengenal siapa kita. Saya ini masih punya kepahitan, kebencian, trauma, kesombongan saya ini, wow. Saudara, saya aja yang dari 17 tahun sekarang saya 53. Kadang sombong itu kambuh saudara. Cuma beda versi. Sombongnya tuh kalau gini saudara, bukan karena diri rendah. Ujung-ujungnya selalu perkara ini lah. Kalau terima fulus. Siapa kamu? Wah mulai Tuhan, wajahmu nak seperti monster. Oh Tuhan ampun. Kalau ada orang memberi seperti sombong, wih di situ saya langsung apa? Kambuh sombongnya. Udah kalau bicara, sombongnya kambuh saudara. Tapi kalau pernah digenjet, ditambah, dikeset, enggak apa-apa. Kita ini punya sombong tuh macam-macam, betul kan saudara? Tersinggung, harga diri, padahal harga sembako itu harusnya lebih rendah daripada saudara. Gengsi, woi gak bisa, aku selalu keren. Mana mungkin aku pakai daster dan baby doll kemana-mana. No! Tapi ada ibu-ibu yang begitu enjoynya bangun pagi, baby dollan langsung ke pasar. Baju tidur kok di pasar bu, ini kan baju segala musim. Karena di sini ada ibu-ibu yang seperti itu. Ya apa ya? Jawab saudara. Saudara terkasih, mari kita mau belajar tentang manipulasi. Yang sebetulnya kita nggak mau. Kita ini gini loh, kita ini firman sadar nggak sih saudara? Sadar kan? Ngerti kan? Ngerti. Tapi kenapa seringkali kita nggak punya kekuatan untuk apa? Mendobrak. Contoh, aku bilang gini, jangan marah ya. Tapi gini, meledak juga ujungnya saudara. Meledak kan? Meledak. Nah, kembali lagi. Luka di sini, akar pahit di sini, dari kecil. Engkau tidak bereskan sampai remaja. Remaja sampai dewasa. Dewasa masuk di pernikahan, ketemu orang gaduh-gaduh. Saya bilang ya, kita ini ya harus sadar. Kalau kita ini punya luka, misalkan lukanya tentang kepahitan, nanti jodohmu pasti ketemu ke orang kepahitan. Sungguhan. Kamu cuek, jodohmu orang cuek. Kenapa? Karena spirit di hatimu yang menarik seperti magnet, dapat yang sama, kembar. Apa roh ya? Memang kau bukan cuek yang gini. Nanti gini, ada suami yang cueknya di mana, nanti istrinya cueknya di mana. Misalkan suami itu cueknya gini, orang makan nggak makan terserah. Tapi ada istri yang, wah nggak bisa bu kalau saya lihat orang susah. Aduh saya nggak tahan bu. Tapi di sisi yang lain ada yang dia cuek. Contoh ini saudara. Suaminya bilang gini, mah, bu iya lek pergi ojo sendal jepitan to mama, wis bajune glombor-glombor, sendal jepitan, wis gak berai pisan, wis rambutmu kaya leak ngono. Aku gak urus orang, aku katanya orang, pokoknya aku sendiri. Ya Tuhan jangan gitu toh, aku tuh malu. Malu ya wis. Coba cuek. Cuekmu dalam hal apa coba? Kalau cuek yang positif gak apa-apa. Loh bu itu positif loh, kita nggak mau karena orang lain. Ya tapi aku nemen. Masa meludas-meludus kemana-mana. Saya meskipun elek, sorry ya kalau kendal jepit kemana-mana. Nggak mau saya. Sedangkan Wahyu aja sama Maria kalau sendal jepit, kembali. Nanti dikira kau pembantu dan supirku. Karena mereka berdua suka santai saudara. Santai mami. Yo santai-santai aja salah japit lah. Ini selalu japit mah. Wis pokoknya japit. Swallow pisan katanya. Ya. Nah,
Sekarang kita belajar, kalau orang ada ambisi tentang karunia, wis, dia ikut Tuhan. Ikut Tuhan kan apa? Di balik semua ternyata gini, seperti Simon tukang tenung, tukang sihir. Jadi dia datangi Petrus, tolong beri aku urapan, nanti tak bayar. Saudara, saya tanya, sedikit enggak orang yang haus, ambisi dengan pengurapan? Sedikit apa banyak? Banyak. Begitu enggak dapat, kecewa. Saudara, ini tentang ambisi ya, tentang orang-orang yang mengejar pengurapan. Biasanya orang-orang yang mengejar pengurapan itu saudara, ciri-cirinya orang yang enggak sabar. Orang yang angkuh, sombong. Ini ciri-ciri orang yang maniak dengan pengurapan. Egois, pemarah, ya. Punya roh tertolak. Apalagi saudara, orangnya tidak punya kemurahan hati. Alias apa? Pelit. Ini pasti ambisi di situ. Nah, saudara, orang-orang seperti dan orangnya ini pasti apa saudara? Keras hati, pengkuh. Tapi kalau orang-orang yang dasar hatinya tulus ya, pertama dia, pengen pengurapan. Tapi karena dasar hatinya itu tulus, murni, nanti ujungnya Tuhan itu akan meluruskan dia. Akhirnya dia sadar, oh iya ya Tuhan. Makanya kalau ada orang yang diurapi luar biasa, akhirnya dia jatuh, jebret. Jatuh saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah kejatuhan seperti campur. Bak! Dia mau bangkit lagi enggak bisa. Tapi karena dasarnya orang ini tulus. Seberjuang apa, sesakit apa, sesulit apa, dia akan terus berjuang. Tapi kalau orang yang tadi notabene seperti saya ngomong, enggak akan mau berjuang. Percayalah saudara. Dia akan coba dengan memaksa dirinya. Tetapi selalu 70% ujungnya gagal. Saudara boleh buktikan apa yang saya ngomong. Selama hati ini enggak beres. Makanya kenapa ada Yudas, ada Isabel, itu semua bicara ambisi. Hati yang enggak jelas. Dan biasanya orang seperti itu sekalipun diurapi, tetap karakternya mengerikan saudara. Sombongnya luar biasa. Saudara enggak bisa. Bahkan senyumnya itu dibalik semua itu palsu. Enggak ada terus-terusnya. Kecuali sama orang yang ya sama aja, ketika sama orang yang di atas dia tetap enggak murni saudara. Jadi saudara kasih hati-hati dengan yang namanya roh kesombongannya bekerja di balik kerohanian. Saudara, ada tentang manipulasi di balik setiap pelayanan saudara. Banyak orang suka mengejar kuasa pengurapan, tetapi tidak banyak orang suka nilai-nilai kemuliaan dan kehambaan. Banyak orang terlalu maniak dengan pengurapan jabatan otoritas pencitraan. Tetapi sangat sedikit sekali orang menyukai nilai-nilai kebenaran Tuhan, kasih, kerendahan hati, penguasaan dan kesejatian. Bahkan banyak orang tidak menyadari dan tidak mengenal siapa dirinya. Saudara, tentang manipulasi, ketika orang itu tidak diurapi, ya, tidak diurapi. Tapi orang itu punya kedudukan saudara. Bisa enggak orang seperti ini memanipulasi roh? Sangat bisa. Bahkan yang orang tadinya diurapi, jatuh dalam dosa, tapi masih punya kedudukan. Bisa nggak bermanipulasi di roh? Bisa. Saudara pernah nggak menjumpai orang yang tadinya luar biasa, ketajamannya, kepekatnya. Sekian lama jatuh nggak pernah terdengar suaranya. Tiba-tiba muncul lagi. Dan kita melihat, kok urapannya tetap sama ya? Saudara, firman Tuhan patokannya adalah dari buahnya engkau akan tahu. Buahnya itu apa? Hidupnya setiap hari, karakternya. Jadi saudara terkasih, kembali lagi. Semua
apapun luka, masalah, kecewa, sakit, apapun di hatimu itu, selama kau tidak pernah membereskannya sampai tuntas, itu akan jadi benih yang terus bertumbuh, berbuah, bertumbuh, berbuah. Dan bagaimana kita bisa membereskan semuanya itu, saudara? Pertama, kita harus hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu angka mati dan gak bisa enggak. Ya, contoh, orang bisa menyembah di sini, saudara. Apalagi kalau suaranya bagus, merdu. Kan banyak tuh, saudara, gereja-gereja besar. Suaranya wis dahsyat. Pemain musiknya wow, excellent, saudara. Dan ketika mereka bicara, hadirat Tuhan, aduh, jemaat percaya semua. Kenapa bisa melo? Kenapa bisa nangis? Karena memang dasarnya udah celaknya apa? Cengeng. Saudara, dan seringkali saya kalau pelayanan menjumpai yang seperti itu, saudara. Wah, mereka bilang hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, Tuhan datang. Saudara, gini ya, bagaimana kita bisa tahu itu benar dan tidak benar? Makanya saudara, hidup jangan sampai lepas dari ini. Jangan, karena ke depan roh jahat itu manipulasinya, saudara enggak akan pernah bisa membedakan. Tipis sekali. Karena iblis itu enggak akan, saudara ya, melakukan segala sesuatu itu dengan kebodohan. Karena iblis itu tujuannya menipu, merusak dan membunuh. Jadi saudara, perjalanan musafir saya, ya istilahnya orang, Tuhan bawa saya ke ini, ke itu semua. Dan ketika saya belajar situ, dan saya ini orang yang dididik Tuhan untuk mengamati juga ibadah. Saya ini orang yang gini, saudara, gak suka gini, saya tak lihat ini rohnya gimana. Oh, ada hadirat Tuhan gak? Oh, saya gak mau kayak gitu, saudara. Bahaya, bisa terjadi roh penghakiman. Tuhan memang mendidik saya untuk mendeteksi roh. Tapi saya kalau kemana-mana gak gini. Ada Tuhan gak ya di sini? Ini rohnya ya apa ya? Oh, tak selidiki, tak terawang. Loh kayak dukun. Nanti ada ketika orang berbahasa roh. Sungguh entah itu sungguh. Lah, saudara, hati-hati. Hati-hati. Ciri-ciri seperti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan gak suka ngajari kita menghakimi. Tapi kalau Tuhan mendidik ini, saudara, di saat kita nih sungguh-sungguh jepret, kita lagi nyembah Tuhan, Tuhan akan, kalau misalkan itu gak ada hadirat Tuhan gini, nah apa yang kau rasakan? Tiba-tiba saya cuma terdiam. Saya gak langsung memutuskan sesuatu, saudara. Dan saya tanya Roh Kudus. Karena manusia ini rawan untuk menghakimi, iya apa ya, saudara? Tanya Roh Kudus. Tapi pastikan hatimu itu dalam kondisi yang benar. Jangan ketika kamu banyak masalah, kebencian, luka, kemarahan terus bilang, enggak ada hadirat Tuhan. Padahal dia yang masalah. Saudara, satu kali ketika Tuhan bawa saya sebuah gereja besar. Dan Tuhannya, gimana nak? Saya langsung lihat sekitar. Kok kanan kiri oke ya Tuhan? Semua oke. Tuhan mulai gini, lihat yang benar. Nah, kalau sudah semuanya bawa handphone, kalau ada orang-orang yang, terus kalau ada orang yang nyembah tapi enggak jelas. Misalkan, Yesus ku cinta kau, ku tinggikan. Dan mulai ketika itu saya mengamati, oh iya. Dan lihat yang di mimbar. Saudara, saya perhatikan yang di mimbar. Terus show off-nya itu wah. Ya. Dan saudara, satu kali saya lagi trouble hati saya. Lagi punya kemarahan sama suami, saya ke gereja. Kan cengeng saudara hatinya. Lagi cengeng, lagi oh Tuhan. Saudara diem. Saya cuma nangis. Bukan karena hadirat Tuhan, karena datang sudah apa?
masalah, begitu datang nangis, itu bukan kehadiran Tuhan. Ya, harus bisa membedakan saudara. Kenapa? Engkau sedang berurusan dengan jiwamu yang sakit, yang terluka ini loh. Nah ketika itu malah aneh, Tuhan bilang stop ya, gak usah nangis. Loh malah dimarahi saudara. Kan harusnya gini, kasihan anakku yang kuat ya. Enggak. Tambahnya stop ya, gak usah nangis. Bayangin saudara. Kok saudara jadi saya gimana? Tapi tiba-tiba saya sadar. Kenapa saya harus bawa kemarahan saya di rumah Tuhan. Nah ini saudara satu hal. Saya itu dari awal kenal Tuhan. Ini loh otak saya digini sama Tuhan, disetting gini. Masuk gereja berarti itu rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan berarti itu kudus. Kalau kudus jangan kamu bawa kekudisan. Gitu saudara. Makanya saya tuh selalu apa? Hatinya takut Tuhan. Karena di otak saya udah disetting gitu sama Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan itu kudus. Kalau itu kudus jangan bawa kekudisan. Kecuali Pak kau bertobat. Kekudisan jangan dibawa. Apalagi trik-trik kejahatan. Nah, saudara ketika saya lagi hatinya gak bagus dan bilang stop jangan meratap kata Tuhan. Jangan cengeng. Dulu gak ada meratap, cengeng. Dan saya membereskan hati saya. Ampuni saya Roh Kudus. Ampuni saya lepaskan pengampun dan ketika saya sudah membereskan mungkin kurang lebih 10 menit setelah itulah saudara. Dan saya berdiri karena pada itu praise. Dan praise saudara, tiba-tiba hikmat itu bicara. Ini kurang gini, musiknya kurang bagus. Tuhan bilang gini, ayo nak hentakkan tanganmu supaya nanti di roh dia akan ikuti. Jadi saya cuma gini. Saudara, drumnya itu jadi ikut. Pak. Itu saya bingung. Loh, kok nyetrum ya Tuhan? Kok nyetrum ya? Nah, ternyata Tuhan gini. Kamu bisa gak bawa kehidupan? Kamu bisa gak bawa pengaruh? Oh, saya sadar. Semenjak saat itu, kemanapun saya pergi, bahkan gereja yang mati pun, saya datang untuk membawa pengaruh kehidupan. Tapi kalau yang sudah di sini, aneh-aneh saudara ya, rohnya serong saudara ya. Wah ini gak bisa, yang dilepas kenapa? Roh pertobatan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita belajar gini, ketika kita ini jadi orang yang berputar-putar dengan Tuhan, coba cari kenapa. Tuhan, saya ini kok berputar-putar terus ya Tuhan, kenapa? Cari tahu kenapa kok berputar-putar. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Yang kedua kalau Tuhan sudah menjawab, jangan diremehkan. Banyak orang tuh sudah tahu, oh setelah itu apa? Tinggalkan. Tidak dikerjakan. Berapa banyak orang yang sudah tahu, oh tok. Iya tok mami. Terus dari kerjaan no? Enggak. Saya kasih tahu ya, ketika kau sudah mengerti, engkau tidak mengerjakan, siapa yang akan tuntut? Iblis akan tuntut. Dan akan ditambahkan lagi benihnya nanti. Makanya keadaanmu semakin parah. Kenapa orang tambah parah? Karena dia tahu dia tidak mengerjakan. Dia tahu dia tidak perangi. Dia tahu dia tidak berjuang. Dia membiarkan iblis belenggu aku. Bahkan nyanyi lebih dalam lagi. Lebih kuat lagi. Sampai aku mampus ke luang kubur. Ngerti gak saudara? Jangan ketawa. Seringkali kau seperti itu. Engkau ngerti, engkau tahu. Tapi engkau tidak berusaha. Dengan sungguh-sungguh. Engkau mengerti musuhmu. Engkau tahu musuhmu. Tapi kau biarkan dia mengikat engkau lebih dan lebih dan lebih. Bahkan membawa engkau menjebak dan menjebak lagi. Kenapa orang tidak bisa bertobat? Sebetulnya tidak ada orang tidak bisa bertobat. Pasti bisa. Masalahnya orang tidak punya kemauan sungguh-sungguh. Ini contoh ini ya. Sini cium. Biar gendutnya gak tambah-tambah terus. Ada pemerasan sedikit. Naik kau. Nah, dia kalau sudah gentar-gentar ini takut saudara. Saudara awal saya lihat dia ini kalau nyembah. Apalagi kalau nyanyi bahasa Inggris. Waduh
Surga itu getar. Takjub. Berjalannya waktu. Luntur, saudara. Sekarang saya tanya sama dia. Tahu nggak akarnya? Tahu. Terus piye? Ya sudahlah, gitu kan. Saya dulu kalau dia nyembah, waduh saya bilang nih rohnya dahsyat. Tuhan geleper-geleper kalau dia udah nyembah. Apalagi kalau nyanyi bahasa Inggris, waduh saya walaupun gak ngerti nyos, amin, no yes. Tapi hati saya itu roh saya getar. Sekarang dia nyanyi, tak bro gini mbak saya. Gemes, kenapa? Karena apa? Luntur. Dulu dia nggak ngerti, wah suaranya bagus. Orang tuh seperti itu saudara. Pertama Tuhan buat kau tidak mengerti, tapi Tuhan kasih tahu sesuatu kelebihanmu. Setelah kau tahu kelebihanmu, Tuhan berharap saudara, engkau harus tahu juga kekuranganmu. Kenapa? Supaya kau bereskan kekuranganmu, kelebihan ini akan ditambahkan. Kan gitu saudara. Jangan kalau misalkan, Cio, udah nggak enak sekarang penyembahanmu. Iya mami, ampun mami. Ampun mami, iya. 1 hari sembuh, 2 hari waras, 3 hari kumat lagi. Kenapa? Karena tidak punya ketetapan hati. Coba kalau dia mengerjakan dengan ketetapan hati. Bila perlu dia bilang ini, mami ini dagingku tolong dihabiskan. Saya percaya saudara. Dia akan luar biasa. Ini banyak orang seperti itu. Tahu, sadar. Tapi enggak pernah sampai tuntas membereskan. Kenapa? Karena hatimu enggak rela. Malas, banyak alasan. Sombong, angkuh. Ketika kau menolak proses, sebetulnya apa? Kau sombong. Betul enggak? Ngerti? Mulai sekarang aku enggak mau ya dengar suaramu enggak enak. Ya, mereka jadi saksi semua. Mami mau Cio yang mami melihat suaranya luar biasa. Ya, sungguh oh, janji sama Tuhan. Sayang. Kenapa? Kenapa saya suka hajar dia? Karena saya tahu dia tulus. Gak masalah saya. Saya kalau ketemu orang tulus, saya giles dia, saya gak pakai mikir. Tapi kalau orang yang berkelit, ular, wah, jangankan diserahkan, lihat mukanya mbah saya. Bukan saya sombong saudara. Karena selama orang tuh masih punya banyak trik, nanti urusannya sama Tuhan gawat, itu yang makanya saya gak mau. Kamu senang-senang dulu sana sama dunia. Nanti kalau sudah habis senang-senangmu, kejepit, kepepet, kelindes, silahkan bertobat baru datang. Gak bisa saudara, orang harus punya ketulusan, keikhlasan, bahkan menyerahkan diri. Saya ini di usia seperti ini aja, saya menyerahkan diri sama seseorang tuh saya dididik, dimentoring. Saya bilang gampar saya, injak saya kalau bila perlu. Saya bilang saya siap mengabdikan diri. Kenapa? Saya tahu saya perlu di-upgrade. Saudara, orang mengasihi Tuhan, kalau cinta dan madunya enggak mau habis, harus berani memberi diri untuk diproses. Jangan biarkan dirimu tinggal di zona nyaman. Engkau enggak akan ketemu Tuhan lagi. Gak bisa. Orang yang memilih zona nyaman gak bisa berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Dia cuma dapat cipratan dan cipratan, remah-remah terus. Masa kok hidup cuma remah-remah? Saudara, masalah itu gak usah dicari, dia akan cari kita. Tetapi jangan cari masalah karena Tuhan sudah setiapkan, setiap hari ada skenario demi skenario yang Tuhan siapkan kita harus lewati. Saudara, orang-orang yang dekat sama saya, kenal saya gimana? Saya tuh gak suka ribet.
Saya orang yang simpel. Kamu serius enggak? Kalau serius ayo. Kamu ayo aja, saya belum tentu ngapa-ngapain kamu. Karena kalau Tuhan sudah masih diam, saya mau ngapain saudara? Tuhan bilang tunggu dulu di parkiran, tunggu dulu di ruang check-in, tunggu dulu di ruang boarding. Ya saya mau ngapain? Paling-paling gini, Mami kok saya nggak diapa-apain? Ya tunggu Tuhan. Tapi kalau ada orang dikejar Tuhan terus. Saudara pernah nggak merasa, Tuhan udah capek nggak mau. Tapi tiba-tiba hatimu terus, ya terus seperti diganggu terus sama Roh Kudus. Kenapa? Karena dia terlalu serius mencintai engkau. Saudara, sekali lagi, akar kita ini apa? Kalau kita orang yang begitu sombong, sadar, orang sombong itu sadar. Kalau bilang orang sombong gak sadar itu palsu, saudara. Orang sombong, orang angkuh, orang tinggi hati itu sadar sesadar-sadarnya. Tinggal dia gini, mau gak mengakuinya. Semalam saya ngobrol sama Abraham. Gini loh Robert, simpel. Kita ini berani jujur gak sama hati kita? Kalau kita sakit, kita kecewa, kita marah, kita terluka, dan itu belum beres. Selama itu gak pernah beres, tahu gak? Iblis akan terus uplek-uplek kamu. Dia akan mempermainkan jiwamu, dia akan mempermainkan rohmu, dia akan terus memperbudak hidupmu. Dan ujungnya iblis tunggu sampai kau benci sama Tuhan. Dan ujungnya kau tinggalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang, yang sudah berbuah aja masih harus dibersihkan rantingnya. Apalagi enggak berbuah saudara. Jadi saudara terkasih, ayo kenali dirimu sekarang. Engkau itu kelemahannya di mana? Saudara. Dan saudara, kita ini harus belajar. Ketika kita bertemu dengan keadaan, bertemu dengan orang, bertemu dengan situasi. Belajar jadi orang yang tenang, mengamati, dan minta hikmat Tuhan. Kalau orang tanya sama saya, gimana sih Bu, supaya bisa membedakan roh? Simpel kok, rajin bersihkan hatimu. Jangan ada yang aneh-aneh. Jangan ada yang jahat. Bersihkan terus. Sakit-sakit. Kedua, jadilah orang yang selalu meletakkan hidupmu di titik yang paling rendah. Kau gak akan dihina lagi sama orang. Gak apa-apa. Dipandang sebelah mata, gak masalah. Izinkan dirimu seperti jemaat di Makedonia. Mereka memaksa untuk memberikan persembahan bahkan lebih dari yang mereka berikan. Lebih dari mereka mampu lakukan. Itu apa sih? Artinya gini, Tuhan, aku tahu aku gak akan mampu untuk rendah hati. Aku tahu aku gak akan mampu Tuhan untuk apa? Merendahkan diriku. Tapi aku mau Tuhan. Itu loh saudara. Aku tahu Tuhan, aku ini gak bisa, gak utang. Tapi aku mau Tuhan lepas dari utang Tuhan. Tolongin aku Tuhan. Biarkan izinkan Tuhan mendidik engkau. Jangan kau lari terus. Saudara, izinkan apapun Tuhan untuk mendidik engkau. Semakin kau sakit secara jiwamu, di batinmu, semakin itu menjadi mezbah yang menyenangkan Tuhan. Bukan Tuhan jahat, tidak. Itu tanda kau serius dengan Tuhan. Kau rela meletakkan, menukarkan apa saja demi kau dapati Tuhan. Kita nggak bisa loh bunglon saudara. Tuhan nggak bisa kita tipu. Kita nggak bisa main-main. Sekali kau bermain-main dengan dunia, kau ada di dua perahu, ujungnya tinggal tunggu kapan kau hancur. Saudara, kalau engkau orang yang sombong, saya tadi ngomong, saya ini saudara sombongnya kambuh saudara. Bukan perkara saya direndahkan sesuatu, pasti selalu perkara uang. Kalau Tuhan perhadapkan dengan saya,
Nah coba begini, waduh langsung saya, duh Tuhan harga diriku. Itu selalu. Melakukan itu tidak mudah saudara. Apalagi perkara uang. Gini loh, kita ini orang yang punya ketetapan hati untuk hidup takut Tuhan dan hidup benar. Tapi kalau orang salah mengerti kita karena uang, itu kan gak enak saudara. Sedangkan uang saja, bior-bior saya gak pernah mikir uang. Serius. Saya gak pernah takut miskin saudara. Kadang di tabungan saya habis sudah, saya gak pusing saudara. Tapi saya tahu, itu harus terus diproses sama Tuhan. Jadi saudara terkasih, kenali. Kalau engkau orang yang bebal, kenali kebebalanmu di mana. Dan bereskan. Jangan sampai saudara ya, engkau dipakai Tuhan tapi engkau juga dipakai setan. Gak bisa. Gak bisa saudara. Kita harus punya ketetapan hati, dipakai Tuhan ya dipakai Tuhan. Ada orang yang sebetulnya dia itu kalau dikasih tugas nggak mau resiko. Dan dia selalu pura-pura sibuk. Tapi tujuannya apa? Menghindari semua yang nggak enak. Pernah nggak ketemu orang yang semua sibuk, mau dikasih tugas, dia pura-pura sibuk, bisa nggak? Keluyuran nggak jelas, kesana kesini apa nggak jelas. Pernah nggak lihat gitu? Saudara, kalau saya ketemu orang-orang model-model gitu, saya bilang kasihan ini orang. Membunuh hidupnya sendiri. Bapak Ibu terkasih. Yuk belajar setiap hari cek hatimu. Kau beribadah untuk apa? Apa kau cari Tuhan? Kau cari relasi? Apa kau cuma diberkati? Saya kasih warning ya di sini. Jangan terjadi di jemaat atau pengerja tentang hutang menghutang. Jangan ada modus-modus memanfaatkan orang-orang di sekitar kita. Saya jualan ini tolong buat makan, modus. Jangan pernah terima orang seperti itu. Saya nggak mau setiap kita di tempat ini bermanipulasi. Bertobat, karena itu kutuk. Kalau Tuhan izinkan kita dalam kekurangan, nikmati didikan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan. Dari kutuk kekurangan akan dijadikan berkat. Tapi kalau kau tidak pernah bertobat kemana-mana, kau maha hadir dan tujuannya cuma itu, ngeri sekali hidupmu. Kemana-mana kau pergi, kemana-mana kau beribadah, tujuannya apa? Cari mangsa. Saya nggak mau ya di sini. Ada urusan hutang piutang, ada modus-modus seperti itu. Ada orang-orang yang nggak jelas perselingkuhan. Karena saya beberapa kali mencium orang-orang yang punya perselingkuhan. Kalau tidak mau bertobat, saya sarankan ke tempat luar saja. Bukan sok suci, tidak. Karena kami ini harus menjaga hati yang takut Tuhan. Memang gak enak. Kedengarnya gak enak. Lebih baik kau bilang gini, Bu, saya dalam kekurangan. Tolong Bu doakan saya. Tapi hatimu tuh gak punya manipulasi. Saya akan support. Tapi kalau bilang dibalik semua itu kau punya modus, wah. Ini roh. Apapun itu saudara. Ke gereja, cari relasi. Boleh, tidak boleh. Setiap kau datang ke tempat Tuhan, ke rumah Tuhan, tidak ada lain selain tujuanmu cari Tuhan dan bertobat. Dan mau diubahkan. Jangan cari relasi. Jangan tukar dengan apapun.
Percayalah, ketika kau mengutamakan Tuhan, kau mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Lebih dari apa yang kau butuhkan. Amin. Yang ketiga, saudara. Jangan kena diri cuma cari pengurapan. Apalagi sudah momen-momen. Saya perhatikan beberapa kali kalau sudah bicara konsumsi makanan. Waduh, sampai ada loh yang dengan sengaja bawa cepret masukin ke tasnya. Saya bilang itu kutuk sekali. Kau akan selamanya kutuk miskin. Saya nggak apa-apa kalau makanan itu nanti lebih, silahkan bawa pulang. Kemarin anggur juga, gak boleh ambil dari 3 ya. Setelah selesai silahkan siapa yang mau. Kan gitu saudara. Tujuannya apa sih? Hatimu ini jangan serakah, jangan rakus. Rakus itu roh setan. Loh kau habis bertobat, kau menyembah Tuhan, kau dapat perjanjian. Tapi ujungnya engkau apa? Dihuni setan lagi. Untuk apa semuanya tadi? Ujungnya kau ke setan lagi untuk apa coba? Saya ini meresikokan diri loh saudara. Meresikokan diri untuk tidak disukai orang. Tapi buat saya enggak masalah. Daripada saya enggak disukai Tuhan, dilempar Tuhan. Mengerikan. Mimbar ini jadi saksi. Saya benar-benar memberi hidup saya untuk saudara semua. Saya tuh nggak takut apapun. Karena saya cuma mau tanggung jawab sama Tuhan. Saya ingin setiap keluarga-keluarga ini dipulihkan, diberkati. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada modus-modus. Semua murni untuk Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya sedang mendidik banyak anak-anak Nafiri. Sebetulnya hari Jumat kemarin mereka harus ibadah youth. Tapi karena ada kesalahan saya bilang, gak usah ibadah. Karena Bapak bilang, Mami besok ada ibadah. Gak usah ibadah. Dan ketika share di grup jemaat, tiba-tiba ada gambar, apa namanya? Moji ya. Seperti orang tuh mengejek. Saudara, saya bawa ke Tuhan. Tuhan langsung bilang gini, bikin ibadah pengurapan. Itu loh Tuhan. Dia kan memang suka menghajar anaknya. Tapi kalau ada yang lain mentertawakan, Tuhan bisa balikkan keadaan. Karena apa? Semarah-marahnya Tuhan, dia tetap cinta anak-anaknya. Jadi kalau ada yang asing, yang lain mentertawakan, Tuhan yang enggak terima. Makanya saudara, momen itu mendadak. Semua mendadak karena enggak terpikirkan. Jadi dicintai Tuhan tuh enak. Ketika kau sungguh-sungguh kau akan dibela lebih dari apa yang kau pikirkan. Yang seharusnya kau dipukul, dihajar, tiba-tiba kau malah diangkat. Itu loh Tuhan. Karena saya tahu ada orang yang berdoa gini, tuh Tuhan kemarin habis dihabisin sama Mami, sekarang kok Mami marah lagi ya Tuhan. Iya saudara, hari apa tuh? Hari Rabu. Anak-anak youth itu habis saudara. Pak, gitu saudara. Jangan dosa, jangan manipulasi. Langsung saudara. Kenapa? Saya enggak mau mereka kenapa-kenapa. Saya bilang jangan bermain-main ya di kekudusan Tuhan. Kalian sudah pelayan-pelayan loh. Jangan bermain-main, ngeri. Waduh saya marah dan selamanya saya enggak pernah marah sehebat itu saudara. Dan saya sangat bersyukur. Tiba-tiba ya mereka satu-satu buka hati. Mereka bertobat. Mereka janji sama Tuhan. Hati seorang ibu lebih hancur saudara.
ketika lihat anak-anaknya itu berubah. Tidak ada kesukaan saya selain melihat anak-anak saya takut Tuhan, cinta Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lebih dari itu. Saya panggil satu-satu. Ada yang, jangan mami, saya enggak. Sini, saya paksa. Saya peluk dia. Saya bilang, betapa saya mencintai kamu. Kalau saya manusia bisa saja cinta sama kamu, apalagi Tuhan yang buat hidupmu. Saudara, sebab itu, jangan saudara nanti salah paham. Kalau saya harus marah, tegur, hardik. Saya ini meresikukan diri saudara. Karena saya punya deadline sama Tuhan. Jangan sampai masuk tahun depan, kalian semua enggak mengalami kemenangan. Saya mau kalian itu breakthrough sama Tuhan. Memang didikan enggak enak. Sebetulnya yang saya ini lebih jantungan daripada orang yang saya hardik. Betul enggak saudara? Kalau dipikir urusan saya apa sih? Saya tinggal nyampaikan sesuatu selesai, sudah. Kenapa harus meresikukan diri? Kenapa? Gitu. Kalau saya enggak punya ikatan batin sama mereka, ngapain gitu loh, kayak orang gila. Saya bilang, saya mencintai kamu tuh melebihi anak kandung saya. Puji Tuhan mereka enggak pernah iri dengan anak-anak ini. Saya ini terlalu timpang kalau mau ngomong jujur, saudara. Saya lebih mengasihi anak-anak rohani saya daripada memperhatikan anak kandung saya. Sakit, saudara. Satu kali, anak saya yang didik, jadi sarjana di luar negeri, beberapa orang sukses, doktor, insinyur. Ketika saya menoleh ke anak saya, kok belum jadi apa-apa ya Tuhan. Ibu mana yang tidak hancur ketika lihat anaknya belum jadi apa-apa. Saya cuma bersyukur, anak-anak saya nggak pernah punya iri hati. Ketika saya harus habis-habisan dengan orang lain, habis-habisan dengan orang lain, mereka nggak pernah komplain, saudara. Mami, ini kami perlu, enggak. Satu kali pun mereka enggak. Mereka cuma diam. Jadi hari Rabu kemarin saya itu sampai sudah suara habis, masih teriak. Saking teriaknya sampai suara itu sudah enggak. Sampai saya bilang, kamu bunuh saya supaya saya selesai mengasihi kamu. Cepat, saya bilang gitu. Bunuh saya supaya saya berhenti mengasihi kamu. Nangis. Saudara, mengasihi itu tidak gampang. Mencintai itu tidak gampang. Yang ada itu disalahartikan terus. Disalahpahami terus. Sebab itu saudara terkasih. Sebetulnya Tuhan tuh ingin selalu dia jujur sama kita. Tapi seringkali kita tuh nggak siap kalau Tuhan jujur. Iya Pak ya saudara. Kita tuh seringkali nggak siap dengan kejujuran Tuhan buat kita. Padahal kejujuran Tuhan buat kita tuh baik. Supaya kita ngerti kita itu seperti apa. Tapi seringkali kita tuh malah marah, emosi, kecewa, salah paham, berontak. Loh saudara pilih mana? Saudara Tuhan diem atau saudara tegur? Pilih mana saudara? Saya sangat rindu sekali di tempat ini. Setiap kita bisa dengan bebas menyembah Tuhan. Setiap kita bisa bebas menikmati
tata kasih karunia-Nya. Saya rindu setiap kita itu benar-benar membangun sebuah keluarga yang murni, yang benar-benar tidak ada tendensi lain selain daripada kasih agape. Gak ada kebencian satu dengan yang lain, gak ada kecurigaan, gak ada niat-niat yang jahat. Semua menyatu dalam kasih-Nya Tuhan. Saya ini setiap kali kan memperhatikan. Kalau habis selesai ibadah, sapa, bergaul dengan sapa, menyapa sapa, terus sapa yang sendirian, saya memperhatikan. Kalau saya lihat ada orang-orang yang seperti tersendiri, tidak terhiraukan, hati saya nangis. Dalam hati, saya panggil secara rohnya, kamu tuh lo mau memperhatikan itu, lo kasihan. Tapi kalau udah semua membaur, wow, saya cuma nangis. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang indah. Keluarga yang terbaik. Keluarga yang saling menopang, saling mengasihi. Tidak ada kepalsuan. Saya paling gak suka palsu. Saya suka sesuatu yang murni. Kalau hatimu murni, Tuhan akan bela hidupmu. Tuhan akan jamin engkau. Separah apapun keadaanmu, Tuhan sanggup kok membalikannya. Mari semua kekasih Tuhan. Sekali lagi, luka yang lama cepat bereskan. Jangan kau bawa kepada musim baru. Ujungnya itu mengikat hidupmu dan ujungnya kau enggak pernah bisa menang. Buat Tuhan memulihkan, memberkati engkau terlalu mudah. Tapi akar hatimu pastikan harus dibereskan. Istri-istri, jangan malu merendahkan diri untuk suami. Ibu-ibu, jangan malu merendahkan diri untuk anak-anakmu. Jangan malu. Dia keluargamu. Sudah sepatutnya engkau rebut keluargamu. Dari cinta yang sesungguhnya, jangan sampai iblis ambil curi keluargamu. Engkau harus berani jadi keset untuk bagaimana keluargamu. Mereka dipulihkan. Saya ini paling tidak tahan kalau lihat keluarga itu hancur. Saya paling gak bisa kalau suami istri itu saling diem-dieman. Saya kan perhatikan suami istri. Mana yang sudah harmonis, mana yang belum harmonis, mana yang pura-pura. Itu PR buat saya. Saya gak pernah nuntut apapun saudara di tempat ini. Gak pernah saya tuntut apapun. Tapi saya selalu perhatikan. Kalau seorang ibu begitu cueknya sama anaknya, itu sakit hati saya. Kalau bapak terlalu dingin sama anaknya, itu sakit di hati saya. Sebab itu, kasih itu tidak menunggu. Kasih itu mendahului. Anak-anak, belajar hormati orang tua. Belajar duduk di kaki orang tua. Dengarkan apa yang dia ngomong. Supaya hidupmu tuh gak berputar-putar. Jangan sekali-kali berbantah. Saya akhir-akhir ini terus didik Elisa. Supaya mulutnya jangan berbantah. Selalu saya katakan, namamu itu Elisa. Elisa itu bicara kalau perlu, kalau enggak perlu enggak bicara. Saudara, saya mau setiap kita mengalami surga itu nyata di keluarga. Penyembahan-penyembahan kita enggak ada kepalsuan. Keluarga kita bisa benar-benar mengakui kita orang takut Tuhan. Jangan keluarga kita tuh pahit dan bilang palsu semuanya. Mari saudara, letakkan semua kesombongan, ketidakrelaan dalam bentuk apapun. Kebenaran diri apapun itu, bawa injek di kaki Tuhan. Jangan pernah sentuh lagi. Orang-orang yang mudah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya akan menjadi sahabat Tuhan. Dan saya percaya hidupnya tidak akan berputar-putar. Belajar menyentuh orang-orang di sekitarmu. Sekalipun kau dilukai, sekalipun apapun.
Kau punya keputusan. Kolose 3:23. Aku melakukan untuk Tuhan. Aku enggak peduli, perasaanku enggak penting. Keinginanku enggak penting, harga diriku enggak penting. Yang penting hatinya Tuhan, kehendak Tuhan, kesukaan Tuhan. Belajar kesampingkan semua. Tentang aku dan aku. Hancurkan itu di kaki Tuhan. Gak penting tentang diriku, yang penting tentang Tuhan. Yang penting tentang keluargaku. Mari saudara. Dengan begitu kok gak perlu tengkang-tengking dirimu. Buat saya, bagaimana saya bisa mencabut semua kelemahan. Simple. Taruh dirimu di titik yang paling rendah. Terus menghamba dan menghamba. Terus jaga kemurnian dan kesucian hatimu. Terus jaga. Tanpa kau tengking, selesai. Jadi Sherly mau pamit, Mami saya mau pergi. Saya sengaja nggak mau lihat dia. Kalau saya lihat pasti saya nangis. Kenapa? Kenapa kamu lebih mementingkan yang di luar daripada Tuhan? Tapi ketika dia duduk bertahan di situ, saya hancur hati. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tidak membuat dia keluar dari tempat ini. Saya ingin saudara, setiap kita belajar mengutamakan Tuhan. Bukan melakukan yang lain itu enggak boleh, boleh. Tapi perhitungkan, pertimbangkan, dan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam hidup, nanti anak-anakmu akan ikuti jejak yang sama. Tapi kalau kita mengabaikan Tuhan, kita meremehkan Tuhan, bahkan kita berani merendahkan Tuhan. Ngeri saudara. Sorry ya. Mami gak lihat kamu tadi. Saya ini suka ya, orang-orang bisa menangkap bahasa hati. Dia termasuk orang yang bisa menangkap bahasa hati. Jadi gak perlu saya marah, gak perlu saya begini begitu. Cukup dengan bahasa sikap dia menangkap. Karena apa? Kalau kau bisa terlatih dengan manusia, kau akan terlatih dengan Tuhan. Saudara, simple kok. Kalau kau membiasakan dirimu mengerti bahasa hati, mengerti bahasa sikap, nanti kau dengan Tuhan juga akan terlatih. Lewat pemimpin, lewat orang-orang di sekitarmu. Kau punya kepekaan, pasti kau punya peka dengan Tuhan. Jangan dilawan apapun itu, kecuali setan. Keluargamu, apapun, jangan dilawan. Saudara, hidup saya paling mencintai pengabdian. Mencintai kehambaan. Saya ini kalau sama Bu Ruth, saya bilang gini, Shalom Bu. Saya ini setiap kali, Shalom Ibu cintaku. Shalom Ibu sayangku. I miss you. Padahal beliau itu waduh galak. Saya orangnya suka seperti itu saudara. Siapa yang galak, siapa yang jahat, malah saya datang. Bukan menghindar. Tapi kalau yang sudah bermanipulasi, saya enggak tahan baunya. Bukan sombong. Karena Tuhan juga seperti itu. Kalau kita bermanipulasi sama Tuhan, Tuhan enggak tahan baunya. Sebab itu kita harus tahu bagaimana hati yang takut akan Tuhan. Amin.